Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berjumpa pada kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Saiful Bari SAG MM selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrasi Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Lulmah dengan NIM 2014-279, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, kelas 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arbitrasi Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bari SAG MM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa pada akad mudharabah. Nah, di sini terdapat penjelasan akad mudharabah. Dalam penjelasan pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama, malik, sohibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana, dan pihak kedua, yaitu amil, mudharib atau bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa bisnis pada akad mudharabah. Nah, penyelesaian sengketa termasuk perbankan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada penyelesaian sengketa melalui litigasi dan juga penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Nah, yang pertama ini, penyelesaian sengketa litigasi, nah itu yaitu adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Nah, yang kedua itu ada penyelesaian sengketa non-litigasi, di mana sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberikan alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS atau arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada negosiasi atau negotiation, yang kedua ada mediasi atau mediation, yang ketiga ada konsiliasi atau conciliation, dan yang terakhir itu ada arbitrase atau arbitration. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan. Nah, yang pertama itu dengan perdamaian atau asul. Nah, ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lapas dari perjanjian damai. Yang kedua itu ada arbitrase. Nah, arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau hakam oleh 2 orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan secara damai. Nah, yang ketiga itu ada pengadilan atau kekuasaan kehakiman wilayah al-qadha. Nah, dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat beberapa lembaga, yakni yang pertama ada al-hisbah, lalu ada al-mazolim, dan yang terakhir ada al-qadha. Nah, selanjutnya yaitu upaya penyelesaian permasalahan akad disebut juga penanganan permasalahan yang terdiri dari 2 tahap,
yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Yaitu yang pertama itu ada upaya penyelamatan, lebih fokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan cara cash, collection, rescheduling, reconditioning, atau restructuring atau yang dikenal dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Dan yang kedua itu ada restrukturisasi pembiayaan dan tindakan hukum yang diperlukan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.